untuk mengimplementasikan state chat ini ke dalam software ya, kita bisa menggunakan perintah switch case. Nah, jadi di sini contohnya untuk mengimplementasikan state chat ini ya, dengan dua buah push button. Di sini ada state itu sendiri yang kita implementasikan menggunakan variabel ya. Kita membangun variabel namanya static enumerasi, di mana current state ini dia pasti akan berisi op, slow, medium, dan fast. Ya, kemudian kita inisialisasi nilainya. Jadi pada posisi awal atau posisi reset, current state-nya berada pada posisi op. Kemudian di sini kita tambahkan juga variabel-variabel lainnya ya, untuk di sini contohnya untuk kecepatan. Speed op ini nilainya 0, speed slow 10, speed medium 15, speed fast 25. Nah, nilai-nilai ini tentunya disesuaikan dengan nantinya implementasi nantinya ya. Jadi ini contoh saja. Kemudian di sini kita juga menggunakan sebuah fungsi namanya process state. Jadi fungsi ini dipanggil, maka perpindahan atau pengecekan state ini akan dilakukan. Nah, pada kondisi awal saat dia pertama kali dipanggil, tentunya current state ini berada pada posisi op ya. Jadi switch current state akan dicek current state-nya. Dia pasti akan di sini posisinya case op. Jika dia berada pada posisi op, maka dia akan melakukan apa? Yaitu mengubah kecepatan. Jadi kecepatannya diatur menggunakan variabel speed op ini, nilainya 0. Ya. Nah, setelah melakukan aksi ini, apa berikut yang dilakukan? Nah, di opsi ini dia ada bisa dua opsi pilihannya ya, yaitu pindah ke slow dengan cara menekan tombol change ataupun menekan tombol on off. Nah, jadi di sini akan dilakukan proses pengecekan aksi atau transisi tadi. Apakah tombol speed button ditekan? Jika ditekan maka dia akan true ya. Atau apakah tombol on off button ditekan? Jika ditekan dia hasilnya adalah true. Nah, jadi ini salah satu saja. Jika salah satu ditekan maka dia akan menginisialisasi, akan membuat current state berada pada posisi slow. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu. Ini ada fungsi OR di sini. Salah satu. Nah, kemudian kita ketemu perintah namanya break. Break ini artinya keluar dari switch. Jadi kalau break keluar, break dia operasikan, dijalankan, dia akan keluar dari switch, kemudian keluar dari proses. Nah, saat menjalankan proses berikutnya, sekarang current state-nya berada pada posisi slow. Ya, jadi current state dia tidak di sini lagi, tapi di sini slow, case slow. Nah, sama di sini juga dia akan menjalankan aksi, yaitu mengubah kecepatannya. Jadi kecepatan sekarang adalah speed slow, yaitu 10 ya, speed slow. Nah, di sini juga di slow di sini dia bisa berpindah state ke medium ataupun juga ke off. Jika change dioperasikan maka dia akan pindah ke medium, jika off yang dioperasikan maka dia akan berpindah ke current state off. Nah, di sini proses pengecekannya terjadi. If speed button ditekan maka current state-nya adalah medium. If on off button ditekan maka current state-nya adalah off. Nah, ini ya, current state-nya adalah off. Kalau dia speed button yang ditekan, current state-nya adalah medium. Nah, ini dia ketemu break lagi, artinya keluar lagi ya. Nah, nanti proses pemanggilan berikutnya dia akan menjalankan sesuai dengan current state yang terjadi. Kalau misalnya kita anggap saja dia speed button ditekan, maka current state adalah medium, maka dia akan pindah ke case medium. Nah, di sini sama, menjalankan aksi, take action ya ini, kemudian baru mengecek transisinya. Transisinya masih sama itu. Kalau speed button ditekan maka current state-nya akan berpindah ke fast, jika on off button ditekan maka dia akan berpindah ke off. Ketemu break lagi. Ya, kemudian misalnya saja kita anggap current state-nya fast berikutnya ya, maka
menjalankan perintah atau pemanggilan fungsi tadi, berikutnya akan memasukkan current state di posisi phase ini. Ya, jadi di sini sama, masih menjalankan aksinya, kemudian baru mengecek kondisi transisinya. Nah, posisi default ini jika untuk menghandle jika current state-nya tidak sesuai dengan yang kita program. Jadi di situ ada off, slow, medium, dan fast. Jadi jika di luar dari itu maka dia pada posisi invalid state error. Ya, jadi ini programnya ya. Jadi kita lihat programnya tentunya lebih simple penggambarannya, lebih mudah pula untuk mencari kesalahan atau mencari bug error yang terjadi ya. Dengan catatan kita harus memahami cara kerja dari perintah switch case ini ya. Jadi ini jauh lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan menggunakan if else bersarang. Nah, dari sisi state chatnya sendiri juga lebih mudah kita memahami perilaku atau cara kerja sistem tersebut. Ya, dibandingkan jika kita menggunakan flowchart, tentunya pasti memerlukan kerja keras yang lebih dibandingkan menggunakan state chat ini. Ya, jadi demikian perkuliahan untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.